Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, kita sering mendengar istilah bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi ada istilah pada saat kita tidak mengenal sesuatu, maka kita tidak akan mengerti apa yang harus kita perjuangkan teman-teman. Sama dengan sekarang kita akan berbicara tentang Pi Network. Jadi sebelum kita bermain di dalam ekosistem Pi Network, kita harus mengerti dulu sejarah, latar belakang, dan mengapa Pi Network lahir teman-teman. Kalau kita mengetahui sejarah akan segala sesuatu, maka kita akan mengerti apa yang sedang kita perjuangkan, dan secara otomatis kita tidak akan gampang putus asa atau patah semangat di tengah perjalanan perjuangan tersebut teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang pembicaraan Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan pada saat mereka melakukan wawancara dengan The Index beberapa hari lalu. Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan ini bongkar-bongkaran berbicara sejarah asal mula proyek kripto Pi Network teman-teman. Jadi semoga dengan kita berbicara hal ini, kita akan semakin semangat dalam berjuang di dalam membangun ekosistem Pi Network dan tidak patah arang pada saat menghadapi cacian, makian, maupun sebutan-sebutan halu dan lain sebagainya yang sering dialami oleh para pionir teman-teman. Jadi Pi Network ini merupakan sebuah proyek mata uang digital yang dibuat untuk orang biasa dan dapat diperoleh dari hasil menambang secara gratis menggunakan ponsel. Tidak banyak yang tahu tentang sejarah asal mula proyek ini yang kini memiliki 47 juta pengguna teman-teman. Dalam sebuah wawancara di podcast The Index, Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokalis, pendiri dari Pi Network, berbicara tentang perjalanan mereka dalam menciptakan proyek kripto yang berbeda dari yang lain. Cheng Diaofan mengungkapkan bahwa Pi Network adalah hasil dari kombinasi minat akademis dan penelitian bersama Dr. Nicholas Kokalis. Sebelum menciptakan koin Pi, mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama, dan Dr. Nicholas Kokalis dikenal sebagai seorang ahli ilmu komputer yang mumpuni dengan keahlian dalam perangkat keras, teori sistem terdistribusi, dan interaksi manusia dan komputer. Sementara Dr. Cheng Diaofan ini teman-teman, ini adalah seorang ilmuwan sosial dengan minat khusus dalam interaksi manusia dan komputer, terutama di bidang ilmu komputasi sosial. Jadi keduanya ini mereka telah bekerja sama dalam berbagai proyek penelitian yang mencakup berbagai aspek teknologi, mulai dari komputasi sosial, crowdsourcing, kemudian membangun sistem berukuran besar, hingga desain sistem untuk skalabilitas dan efisiensi komunikasi manusia. Mereka juga telah menulis beberapa makalah ilmiah bersama teman-teman. Jadi seiring waktu berjalan, minat keduanya dalam dunia kewirausahaan tumbuh dan memuncak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggabungkan semua minat dan keahlian ini dalam satu proyek yang ambisius, menciptakan kripto yang benar-benar terdesentralisasi dan dapat diakses oleh semua orang tanpa biaya awal yang mahal teman-teman. Dalam podcast itu, Dr. Nicholas Kokalis menambahkan pengalamannya dalam menghadapi tantangan di industri kripto. Jadi salah satu tantangan teman-teman di industri kripto, ini misi dari Nicholas Kokalis adalah berusaha menciptakan sebuah koin, sebuah ekosistem atau proyek yang bernama Pi Network, di mana bisa menghasilkan koin yang benar-benar gratis bagi semua orang teman-teman. Karena kalau kita berbicara tentang Bitcoin hari ini, ada pertanyaan apakah menambang Bitcoin hari ini masih cuan. Kita akan berbicara tentang berapa biaya menambang Bitcoin teman-teman. Ini data tahun 2022 bahwa di sini kalau kita lihat Kuwait
Ini menjadi negara dengan biaya menambang Bitcoin terendah sebesar sekitar 20 juta rupiah baru mendapatkan satu Bitcoin. Jadi membeli peralatan yang sangat mahal teman-teman. Kemudian biaya termahal menambang Bitcoin itu ada di Venezuela. Untuk menambang satu Bitcoin membutuhkan sekitar 3,7 miliar rupiah atau 246.500 US dollar teman-teman. Nah kemudian kalau menurut laporan ini tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-54 dengan biaya menambang per satu Bitcoin mencapai sekitar 320 juta teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang dunia kripto, sebenarnya untuk hari ini menambang Bitcoin itu bisa-bisa kita bukannya untung, malah yang ada adalah buntung teman-teman. Nah dari hal-hal seperti inilah lahir pemikiran dari Dr. Nicholas Kokalis untuk melahirkan sebuah koin yang bisa diakses secara gratis oleh semua orang teman-teman. Jadi Dr. Nicholas Kokalis ini dia merasa frustasi dengan batasan dan implementasi kripto saat itu. Pada awalnya bersama dengan timnya mereka mencoba untuk memperbaiki masalah pengalaman pengguna yang ada di platform-platform dunia kripto. Namun mereka menyadari bahwa untuk menciptakan kripto yang benar-benar terdesentralisasi dan dapat diakses oleh semua orang tanpa biaya awal yang mahal, mereka harus membangun platform mereka sendiri teman-teman. Proses tersebut memicu gagasan untuk menciptakan Pi Network yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah di industri kripto, terutama dalam hal soal biaya awal pada saat kita mau menambang sebuah koin. Seperti yang kita bahas tadi bahwa menambang sebuah koin seperti Bitcoin itu biayanya sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi mereka ingin menciptakan kripto yang tidak hanya mudah diakses oleh semua orang tanpa hambatan finansial, tetapi juga memiliki utilitas yang nyata dan dapat diakui di banyak aspek kehidupan manusia. Jadi mereka ingin Pi Network menjadi platform yang dapat memfasilitasi interaksi dan kolaborasi dalam skala besar, sehingga menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar gabungan individu teman-teman. Jadi dengan tekad yang kuat dan semangat kewirausahaan, Dr. Nicholas Kokalis dan timnya merancang Pi Network untuk menjadi kripto yang inovatif dan ramah pengguna. Dengan fokus pada ketersediaan dan distribusi yang luas, Pi Network akhirnya berhasil menarik perhatian hampir sekitar 47 juta pengguna di berbagai penjuru dunia teman-teman. Jadi ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa teman-teman. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya di awal, pada 14 Maret 2019 aplikasi Pi diluncurkan, kemudian 22 Mei 2019 membernya baru dapat 10.000 orang teman-teman, kemudian 4 Juni, 7 Juni kalau kita lihat Pi ini akhirnya di-download di 175 negara. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2019, anggotanya mencapai 50.000. 27 Juni 2019, 75.000 member. Dan akhirnya kita sampailah pada hari ini di mana member Pi itu mencapai 47 juta, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah perjuangan yang bertahap dan berdarah-darah, teman-teman, dari Nicholas Kokalis dan timnya. Jadi inilah sejarah dari Pi Network, teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat untuk membangun ekosistem yang ada di Pi Network. Abaikan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, karena kita tidak pernah tahu masa depan teman-teman. Oke, demikian informasi dari saya, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.